Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, baik teman-teman, selamat sore buat kita semuanya. Salam sehat semuanya dan kita berjumpa lagi dalam sesi webinar. Pada hari ini kita mengangkat satu topik yang sangat general, satu topik yang sangat umum dan sangat sederhana, tetapi kebanyakan pedagang baru masih kebingungan dalam menentukan tren. Oke. Kita langsung saja ya. Oke, nanti kita baru bahas-bahas deh. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu disclaimer-nya teman-teman. Ini adalah bentuk komunikasi yang diberikan oleh HFM kepada teman-teman sekalian sebagai salah satu bentuk komunikasi untuk memberikan wawasan, membekali supaya lebih memiliki wawasan yang luas ketika melakukan perdagangan. Dan ingat bahwa ini hal yang kita lihat ini adalah bisnis probabilitas, bisnis psikologi, untuk mengingat bahwa selalu mempersiapkan diri dengan batasan risiko yang siap kita terima. Oke, karena tentu saja perdagangan ini tidak cocok buat semua orang ya. Oke. Nanti kalau ada gangguan, tolong saya diinformasikan ya, supaya kita bisa melakukan webinar ini dengan baik. Baik, teman-teman. Saya hanya mengulangi semua yang sudah kita pelajari aja ya, cuma memang ada beberapa pakem yang akan saya bahas. Anda bersama saya di Pangestu akan mencoba memberikan materi ini sederhana mungkin supaya bisa dipahami dengan baik ya. Supaya bisa dipahami dengan baik. Oke, nah ini sebenarnya materi pengulangan dan ini saya lewatkan sejenak aja ya, tetapi ini adalah sebagai cikal bakal dari yang namanya tren. Baik teman-teman, teori Dow ya, menurut teori Dow ini bahwa harga itu, dia yang memperkenalkan bahwa harga itu mengikuti sebuah kecenderungan yang kita sebut sebagai tren gitu ya. Dan menurutnya itu tren itu terdiri dari 3 ya teman-teman. Jadi ada major trend, ada secondary trend, dan ada minor trend. Nah kalau main atau primary atau major trend, baik dalam kondisi naik maupun dalam kondisi turun, itu bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Jadi kalau teman-teman melihat kepada jenis komoditas yang barusan kita bahas, itu hanya untuk saat ini belum dalam kondisi turun ya. Kalau kita bicara tentang emas, main primary atau major trendnya itu masih major uptrend ya. Masih uptrend. Tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya untuk yang major ini kan bisa hitungan bertahun-tahun kan. Tetapi yang kita dapati dalam beberapa tahun terakhir, kalau kita bicara soal emas itu trennya sudah tren sideways ya, tetapi ya memang rentangnya besar ya kan. Rentangnya itu mencapai 4.000 pips ya kan. Kalau kita ukur kan dari katakanlah kita mulai dari angka 2070 ya kan, 2070. Kemudian ke 2000 sudah berapa? Kemudian ke 119 sudah berapa? Ke 18, ke 17 dan 16. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 4 ribuan pips ya. Nah, itu terjadi dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir sejak harga naik pada masa COVID-19. Kemudian ada perang Rusia. Sampai sekarang ya emas tidak bergerak jauh dari rentang harga tersebut ya, tidak mengalami tren naik lagi. Tetapi juga tidak kunjung turun. Karena situasinya itu sentimennya itu naik dan turun.
ya tetap bertahan di situ. Nah itu pernah saya singgung bahwa kemungkinan besar tahun ini adalah tahunnya Goldilocks ya, artinya ya tidak menguat signifikan juga tidak turun signifikan. Jadi ya eh, rata-rata diperdagangkan kemungkinan di bawah angka 2000 ya. Tapi kalau untuk long term, untuk teman-teman yang memegang emas barangkali memang harus menunggu harga terkoreksi lebih dalam untuk melakukan pembelian ya. Kalau di angka 19.000 rasanya kok kalau untuk long term itu masih terlalu tinggi harganya. Jadi ada baiknya menunggu beberapa koreksi mungkin ya selesai bulan ini atau bulan 8 sudah bisa melihat kemungkinan atau prospek baik teman-teman yang melakukan pembelian terhadap emas fisik, terhadap future maupun yang terhadap CFD ya. Oke, baik teman-teman. Jadi saya karena kita bicara tentang tren, jadi mau tidak mau kita harus belajar kembali kepada teori Dow karena dia yang mencetuskannya dan dia adalah bapak teknikal ya teman-teman. Nah, kemudian yang untuk sekunder atau secondary trend dapat bertahan antara 10 hari sampai dengan 3 bulan. Dan biasanya melakukan koreksi kalau teman-teman mengukurnya bisa jatuhnya antara 38, 50 dan 61 dan kalau dia sampai ke 78 itu sangat ekstrim dan itu adalah level yang paling kuat yang ada kita lihat di situ ya. Dari tren utama ya, dari tren utama. Kemudian ada kebisingan harian yaitu ini adalah tren minor teman-teman yang bisa berlangsung dalam hitungan jam, hari, minggu dan 1 bulan atau ya lewat-lewat 3 bulan lah begitu ya itu short termnya lah ya tren jangka pendeknya minor trennya ya. Baik teman-teman ini saya tampilkan dari grafik Dow Jones dan ini jujur saja saya ambil dari materi kita yang pertama sekali. Nah teman-teman ini adalah time frame daily seperti teman-teman bisa lihat di sini major trend itu kalau untuk indeks karena ini sifatnya adalah pengukur terhadap penguatan rata-rata harga saham yang ada di industri ini adalah Dow Jones. Nah dia tren utamanya primary trendnya itu adalah tren naik ya tren naik tetapi di dalam tren naik itu tentu saja ada yang namanya koreksi. Nah koreksi inilah yang kita sebut sebagai secondary trend. Tetapi secondary trend maupun di dalam kebisingan harian tren kecil, di dalam tren ini ada tren kecil ya, ada tren korektif, ada tren korektif, dan ini sideways. Ini sideways. Kemudian di dalam secondary trend juga terdapat masih tren minor ini. Jadi minor trend maupun secondary trend itu masih bagian daripada major trend. Oke. Jadi kalau kita cerita tentang major trend ya kita sebagai pedagang harian mungkin tidak terlalu tidak terlalu menggubris ya tentang kecenderungan tren besarnya ya. Karena kan kita tradingnya kan ya trading harian kan. Kalau ada kesempatan masuk pasar bisa beli bisa jual dan kita akan selalu berada di dalam minor trend bahkan ke mikro trendnya ya. Apalagi membuka harga di bawah 1 jam itu sudah riak ya, udah riak dari gelombang minornya lagi ya. Mainnya cuma 15 menit, 30 menit itu sudah riaknya. Oke, jadi ya kalau untuk bicara major trend mungkin kita nggak terlalu pengaruh ya kan kita karena sifatnya kalau untuk saham maupun untuk indeks kan semakin turun kan semakin bagus. Berarti kan value-nya semakin menurun dan itu semakin murah untuk dibeli karena sifatnya adalah untuk investasi. Namun ya kalau di forex atau di emas itu tentu saja ini cara seperti ini nggak bisa kita terapkan ya kan karena ini kan didasarkan pada CFD jadi contract for difference di mana ada dua jenis aset yang diperdagangkan. Kalau kamu beli emas ya kamu mengharapkan emas naik tapi kalau kamu jual emas ya kamu mengharapkan dolarnya menguat gitu kan karena itu adalah kontra for difference di mana kita bisa melakukan pembelian maupun penjualan. Nah ini hanya sebuah ilustrasi ya teman-teman. Ini hanya sebuah ilustrasi.
Saya mengingatkan kembali, nanti kita akan masuk pada topik yang sebenarnya. Nah, tren mayor, tren terbesar yang bertahan lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang kalau teman-teman melihat kepada emas sudah berapa tahun? Yang kita lihat ya nanti ya, kita lihat pada grafiknya. Umumnya bertahan antara 1 sampai 3 tahun. Emas sudah 3 tahun belum Satwe di situ. Sudah 3 tahun ya barangkali atau 4 tahun ya dari COVID tahun berapa? COVID tahun 2020 ya. 20, 21, 22, 23. Sudah 4 tahun nih Mas Satwe nih. Oke. Ini termasuk primary trend tapi ya dia bagian daripada primary trend dan dia sedang berkonsolidasi dalam rentang harga yang kurang lebih di bawah 5.000 pip ya, atau 4.000 pip ke atas ya. Ini sudah memasuki 4 tahun tuh di situ. Oke, penting untuk mengidentifikasi arah tren ini dan berdagang dengan sampai bukti pembalikan diterima. Tentu saja teman-teman bahwa yang kita lihat dari penurunan saat ini itu tren minor di dalam rentang perdagangan sideways. Kalau untuk emas ya, itu adalah tren minor dalam perdagangan sideways. Sideways-nya lebar, tapi di dalam sideways itu kan ada tren kan. Nah, itu adalah tren minor. Yang kita lihat itu di emas di daily itu tren minor. Jika dalam tren naik, harga ditutup di bawah titik terendah yang telah ditetapkan sebelumnya, itu bisa menjadi tanda bahwa pasar sedang menuju lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Nah, ini kalau bicara soal ini, untuk tren naik yang kita lihat ini artinya kita akan cenderung memperhatikan titik rendah tertinggi ya, titik rendah tertinggi yang memiliki kemungkinan untuk ditembus ke sisi bawah sehingga tercipta sebuah perubahan minat dan di situ kita cenderung akan melakukan penjualan. Kalau kita bicara soal emas ya untuk saat ini, ya karena saya materi kita rata-rata kan tradingnya di emas, jadi saya kalian juga sudah tahu kan hafal kira-kira grafiknya seperti apa ya kan. Baik teman-teman. Selanjutnya secondary trend, tren menengah yang berlangsung 3 minggu hingga 3 bulan. Nah, saya sering sampaikan kepada teman-teman dari angka misteri ini, angka 3 ya. Untuk suatu tren, teman-teman perhatikan baik menggunakan teori dari Dow maupun untuk teori Elliott Wave, teman-teman melihat ada 3 gelombang naik dan 2 gelombang koreksi. Itu 3 ya. Kemudian ketika terjadi penurunan ada pola ABC, itu juga angka 3. Nah, di dalam swing high dan swing low itu juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah sering ya, pembentukan swing low untuk penurunan, membentuk lower low, itu juga terbentuk dari 3. Kebanyakan 3, karena dia mengambil titik rendah, titik lebih rendah, titik lebih tinggi, terjadi swing low. Oke. Kemudian dia naik, kemudian dia turun lagi, bentuk pola yang sama lagi. Nah, nanti kita akan melihat kepada grafik dari emas swing low-nya yang terbentuk dalam pola head and shoulder lah, inverted head and shoulder lah, triple top, triple bottom, dan semuanya itu ya. Dan itu bisa berlangsung antara 3 minggu sampai 3 bulan kalau kita bicara dalam kelompok secondary trend. Tetapi kalau teman-teman lihat dari emas itu, emas memasuki range sideways di dalam tren mayor besarnya, tren naik ya teman-teman. Baik, misalnya tren preference naik akan terdiri dari tren sekunder. Pergerakan dari tertinggi yang lebih tinggi ini mengenai higher high gitu ya. Secara berurutan ke tertinggi yang lebih rendah secara berurutan ya. Ini konteks dari tren menurut Dawes. Tetapi yang kita bicarakan ini bukan ini sebenarnya ya, tapi ini hanya sebagai pengantar untuk menyegarkan ingatan teman-teman sekalian tentang tren. Oke, mengenai higher high, kemudian higher low, kemudian ada lower high untuk konteks dan gelombang tren. Di dalam tren turun primer, tren sekunder akan menjadi gerakan naik atau rally dan pergerakan dari lower low yang berurutan ke lower low yang berurutan. Oke, ini nanti akan kita lihat. Baik, kemudian yang ketiga menurut Dow itu ada minor trend, itu yang sering kita
apa ya yang sering kita perhatikan. Jadi kita memang sering terjebak di dalam tren minor. Oke, kita memang sering terjebak di dalam tren minor. Berlangsung kurang dari 3 minggu dan dikaitkan dengan pergerakan tren sekunder. Jadi tren minor ini lebih cenderung dikaitkan kepada penurunan dari tren mayornya ya. Kalau kondisinya dalam tren naik, tren mayornya. Bertentangan dengan sifat jangka pendek dan fokus jangka panjang dari teori Dow, tren ini bukanlah fokus utama dari pengikut teori bawah ini ya. Pedagang akan terganggu oleh volatilitas jangka pendek dan merupakan gambaran yang lebih besar. Itu yang saya sering katakan. Kalau kita sering mainnya di time frame kecil 5 menit, 1 menit, 15 menit, kita itu kayak kata dalam tempurung ya. Atau kita ini keseringan mainnya di gang-gang di perumahan. Begitu keluar ke jalan tol kita bingung gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk uh, kita sebagai intraday trade maupun sebagai scalper yang ini kalau ini tidak terlalu mempedulikan tren besarnya apapun dah secondary trend. Yang penting kalau ada perubahan minat kita masuk. Ada perubahan minat kita masuk. Karena kita spekulan kan, bukan investor kan. Jadi akan memanfaatkan momentum-momentum yang tercipta dalam hitungan jam. Oke, jadi ingat ya, primer, tren mayor, tren minor, kemudian secondary trend ya. Jadi ada 3. Dan fasenya teman-teman, fasenya selalu ada 3 untuk semua mata uang, semua komoditas yang terjadi yang diperjualbelikan ini selalu memasuki 3 fase. Fase pengumpulan, mulai nyicil beli, kemudian nanti dia akan masih fase partisipasi. Kalau fase akumulasi itu biasa kan dilakukan oleh pedagang besar dan kita jarang tahu soal itu ya teman-teman. Maksudnya kita sangat sulit untuk mendapatkan point entry yang seperti yang mereka lakukan. Karena ini fase untuk mulai mengumpulkan, fase mulai nyicil gitu ya. Fase mulai menyicil stoknya, mulai menyicil membeli ya. Dalam konteks ini karena dia mengakumulasi, menambahkan. Kemudian fase partisipasi berarti informasi yang sudah diketahui oleh publik. Nanti orang lihat emasnya naik, kemudian orang mulai nyicil-nyicil yang tadinya nyicil beli sekarang lihat emas naik, dia mulai ikutan. Gitu ya. Itu namanya partisipasi dan ketika harga sudah cukup tinggi dan pedagang pertama atau pedagang di awal yang menciptakan akumulasi mulai melikit mengambil posisi, mulai mengambil untung sehingga tercipta tren korektif ya. Biasanya begitu. Nah, ini adalah beberapa fase. Teman-teman bisa di sini orang mulai mengumpulkan untuk membeli, kemudian menciptakan tren. Dan di pembelian pertama ini, teman-teman bisa lihat ini. Ini tren awal akumulatif, kemudian sebagian dari pedagang yang sini meliquid posisi, tercipta tren korektif, kemudian di sini masuki partisipasi di tren yang kedua nih, gelombang kedua naik ini, kemudian di sini terjadi pengambilan posisi dan membentuk di sini dan seterusnya sampai suatu saat posisi beli mereka akan dilempar, akan dibuang, akan diambil taking profit ya, maka tercipta penurunan. Nah, di dalam proses pembelian valuta asing juga akan kelihatan level-level akumulasi, partisipasi dan distribusinya ya. Nah, ini dalam kondisi yang terbalik dari distribusi kemudian partisipasi dan akumulasi untuk menciptakan gelombang. Itu yang kita buy dan sell ya. Kalau kita lihat rata-rata harganya bergeraknya lama, alot, oh ini fasenya apa nih? Kalau posisi atas berarti fase distribusi, kalau posisi bawah berarti fase orang mulai nyicil, mulai beli, mulai nyicil, mulai beli. Akhirnya menciptakan bias. Oke, akhirnya menciptakan bias seperti teman-teman bisa lihat di sini, harga naik, kemudian di sini mulai turun, tapi dia membentuk bias biasnya turun di sini, kemudian di sini pembentukan bias itu akan menghasilkan yang teman-teman ketahui tentang divergensi, konvergensi apabila dipadukan dengan indikator maupun teman-teman juga perhatikan akan menciptakan pola harga atau patterns untuk pola segitiga descending maupun segitiga
ascending, kemudian ada simetris, atau malah dia menciptakan bujur sangkar atau rectangle dan sebagainya. Nah, biasa itu akan berada pada fase distribusi. Nah, fase akumulasi itu akan menciptakan yang namanya double bottom, triple bottom, inverted head and shoulders, dan sebagainya. Oke, dan kalau partisipasi adalah sudah terjadinya breakout dan terjadi retest pullback dan dia akan mulai membeli menciptakan gelombang ketiga, kemudian gelombang kelima. Biasanya kalau di dalam teori Elliott Wave. Baik teman-teman, menurut Dow bahwa pasar sudah memberikan diskon. Nah, itu teman-teman yang selalu saya sampaikan, kalau bisa kita selalu membeli di harga korektif, harga diskon, supaya kita memiliki nilai beli yang lebih murah dan nilai jual yang lebih tinggi dengan batasan risiko yang sudah mampu kita kendalikan ya. Nah, menurut Dow ini pasar selalu mendiskon semuanya, dan juga sering saya ingatkan, tunggu dulu candlenya selesai baru kita mengetahui siapa yang mendominasi pasar. Jadi biasa kalau teman-teman yang tradingnya intraday, nggak sabar untuk menunggu candlenya close ya, ya pengennya langsung entry dan sebagainya. Semua berita sudah diserap dengan cepat dan digabungkan karena pasar bersifat efisien. Lebih baik mempelajari pergerakan harga daripada mengikuti berita atau memeriksa neraca, laporan laba, dan bla 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 bla. Nah teman-teman, semua berita sudah diserap, dan di dalam beberapa live di dalam platform yang lain di dalam media sosial, sering ada orang mengatakan ini bagus loh datanya buat US dollar, tetapi kenapa XAU USD kok malah naik? Ini beritanya jelek banget buat US dollar, tetapi kenapa emasnya begitu pergerakannya? Kok seolah bahwa rilis data itu tidak memberikan efek apapun terhadap pergerakan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan harga sudah mendiskon semuanya. Jadi sebelum berita itu keluar, pasar sudah mengantisipasi dulu gitu ya, teman-teman. Nah, ibaratnya kita pedagang biasa, pedagang konvensional ya, teman-teman. Misalnya kita sebagai pengumpul, entah pengumpul pala, pengumpul cengkeh, pengumpul tembakau gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ada mendengar suara sumbang, mendapat angin-angin ya, mendapatkan isu ya. Apa kalau kita punya stok, kalau kita mendengar berita seperti itu cenderung akan membuat kita untuk melepas stok dulu ya sebelum berita itu menjadi kenyataan kan gitu ya. Kan begitu ya biasanya ya. Nah, di dalam pasar juga demikian. Bahwa prinsip perdagangan itu masalah diskon dan sebagainya itu terjadi ya, teman-teman. Saya sudah juga sering mengambil suatu contoh misalnya di dalam pengembangan kota, perluasan wilayah pemukiman, di mana tentu saja instansi pemerintah yang paling pertama mendapatkan rencana tersebut, mencanangkan rencana tersebut berdasarkan dana APBD, perencanaan pembangunan dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau ada wilayah baru yang mau dibangun, biasanya orang itu dulu yang membeli tanah tersebut, membeli pemukiman dan sebagainya di awal-awal. Nah, mereka sudah kenyang, sudah membeli, baru mulai dia memberitahukan kepada yang lain, mulai dicium oleh media, mulai orang mendengar bisik-bisik ya gitu ya. Oh, di sini mau bangun jalan, di sini mau ngapa-ngapain. Nah, mulai membeli, melirik kepada daerah tersebut. Nah, ketika mereka mulai membeli, harga sudah tinggi sekali. Nah, itu yang terjadi di dalam pasar. Pada pasar jenis apapun itu, bahwa kita tidak bisa menghindarkan unsur dari suatu kebiasaan manusia. Oke, baik teman-teman. Oke, volume mengikuti tren. Nah, teman-teman, saya sudah pernah membawakan materi tentang volume. Saya pikir kalian juga sudah paham bahwa semua pergerakan harga apapun, harga emas naik harus divalidasi oleh volume,
harga minyak kelapa naik juga harus divalidasi oleh peningkatan permintaan gitu ya. Kuantitasnya harus naik baru dikatakan naik. Kan gitu ya. Jangan seperti orang nawarin toke ya. Katanya toke dengan ukuran segitu harganya segitu ya. Ada harga tetapi barangnya nggak ada gitu ya. Itu cuma scam gitu ya. Jadi suatu tren baik dalam kondisi tren naik maupun kondisi turun itu harus divalidasi oleh peningkatan kuantitas. Nah, ketika terjadi penurunan harga, itu volumenya harus besar. Jadi volumenya harus naik. Ketika harga turun, volume harus naik untuk menggambarkan kepanikan pasar, untuk menggambarkan ketakutan pasar. Nah, ketika sebaliknya harga naik, ya volume harus ikutan naik supaya memperlihatkan sinkronitasnya antara harga dan peningkatan volume itu harus sinkron, maka akan menciptakan tren, kan begitu ya. Nah, dari volume itu hanya apa namanya? Penambahan volume itu menginformasikan bahwa trennya masih berlanjut gitu ya. Trennya masih berlanjut. Oke, ini hanya selintas ya teman-teman, saya sampaikan hal ini. Nah, teman-teman dalam konteks ini harga sedang naik, ini akan terjadi peningkatan pergerakan volume. Itu namanya validasi, memvalidkan bahwa memang tren itu sudah terbentuk karena didasari oleh peningkatan volume yang terus-menerus menguat volumenya. Oke, tetapi di dalam terjadi secondary trend maupun terjadi minor trend, kalau volume jatuh sedikit itu wajar karena di situ terjadi withdrawal ya, terjadi WD di situ ya. Orang beli bawah kan WD juga kan, menarik posisinya kan, taking profit, terjadi penurunan. Nah, penurunan ini biasanya menyebabkan volumenya juga turun sedikit. Volumenya juga turun sedikit. Nah, kalau di dalam konteks tren naik, volumenya turun sedikit, itu tandanya orang tuh nggak mau jual. Oke, ketika harga naik kemudian terjadi penurunan harga, tetapi volumenya juga turun, itu tandanya orang malas menjual atau orang malas untuk melepas posisi ya. Karena harga yang turun itu sebagai korektif, orang kontraknya tidak naik kok, kuantitasnya tidak naik. Iya kan? Tetapi kalau dia turun, volumenya malah naik, itu harus tanda-tanda ya. Apalagi itu didasarkan pada breakout sebagainya. Seperti itu, jadi harus diwaspadai. Oke, pasar harus saling mengkonfirmasi. Ini si Do ini cerita tentang hubungan industri dan perkeretaan apian ya, tentang transportasi. Jadi zaman dulu kan sesudah ada kereta api itu tentu saja menjadi alat distribusi ya, sebagai transport ya untuk kelancaran pengiriman barang dan sebagainya dari pabrik dan kepada konsumen. Jadi itu maksudnya antara satu aspek itu harus terkoneksi, saling berhubungan dengan faktor yang lain. Tetapi juga teman-teman bahwa di dalam melakukan trading untuk CFD, baik untuk gold spot, kemudian mata uang, kita selalu akan melihat apa namanya korelasi positif dan korelasi negatif itu sering kita jadikan rujukan. Kalau emas naik biasanya kita melihat indeksnya bagaimana ya, indeksnya turun nggak ya gitu ya, indeks dolarnya turun nggak. Kalau emas turun indeksnya naik nggak ya, itu kita menggunakan indeks dolar sebagai indikator bagi pergerakan emas. Kita juga bisa melihat posisi dari laporan commitment of trader, posisi panjangnya berapa, posisi jualnya berapa, posisi pendeknya berapa. Nah, itu biasanya dijadikan katalis bagi investor maupun orang yang memperdagangkan future ya, kontrak berjangka untuk emas. Nah, ini untuk apa ya? Perubahan tren. Tren bertahan sampai terbukti sebaliknya. Tren berlanjut dan diasumsikan berlanjut sampai pembalikan terjadi, telah diberi isyarat banyak tren mengikuti analisa teknis. Perubahan tren itu ya pertama harus break low ya, harus break low, break out, minimal ada perubahan minat yang sering saya gambarkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di dalam suatu teori tentang
peningkatan minat, kenaikan minat terhadap suatu jenis aset, komoditas apapun lah itu, ketika terjadi kenaikan dia akan selalu membentuk puncak yang lebih tinggi, harga lembah atau harga rendah yang lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian dia akan membreakout, kemudian membentuk harga yang lebih tinggi, kemudian dia akan turun korektif, tetapi penurunan ini tidak boleh di bawah harga tinggi sebelumnya. Dia akan membentuk, dan yang kita lihat seperti emas sedang mengalami masa seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, emas ini kayak memasuki masa sideways seperti ini. Untuk time frame besarnya ya, lagi sideways dia. Oke, lagi sideways. Nah, di dalam konteks turun juga demikian. Dari harga tertinggi dan harga lower low-nya, nanti dia akan membuat harga tinggi yang lebih rendah, kemudian harga rendah yang lebih rendah, harga rendah yang lebih rendah, harga tinggi yang lebih rendah, dan ini akan menciptakan tren kecenderungan ya. Tren itu adalah kecenderungan suatu aset bergerak pada satu arah. Apakah arahnya naik, arahnya turun, atau mendatar. Gitu ya. Oke, kira-kira demikian sebagai pengantarnya ya teman-teman. Ini sebagai pengantar saja. Oke, nah sekarang kita melihat kepada MetaTrader ya. Kita melihat kepada MetaTrader. Kayaknya kita bahas apa aja lah ya, bahas emas aja lah untuk apa ya, untuk pengantarnya ya. Please, halo. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kira-kira close the door. Teman-teman, tantang. Sebentar ya, sebentar. Oke, ini. Oke, untuk semua apa namanya? Ini sambil berjalan nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, karena kita santai-santai aja nih, jangan terlalu tegang banget karena marketnya juga menunggu beberapa rilis data. Oke, nah teman-teman, yang namanya semua aset instrumen perdagangan itu mengacu pada tren. Oke, mengacu pada tren. Kalau untuk jenis saham ya teman-teman, lebih banyak orang melakukannya sebagai investasi. Semakin turun harga saham itu akan membuat nilainya semakin turun, dan itu semakin murah untuk dibeli kan, dan itu semakin bagus kan. Tetapi kalau dalam perdagangan CFD, contract for difference, di mana orang bisa membeli bisa menjual, terutama menyangkut perdagangan virtual yang hanya membeli nilainya gitu ya, membeli nilainya dengan cara hanya membeli itu tidak cukup ya, karena kita juga bisa melakukannya untuk menjual, karena jenisnya asetnya itu bersandingan, ada partnernya di samping kanan kiri ya, ada base currency-nya, ada base apanya, kemudian counternya apa, kalau untuk emas ya XAU ya sebagai komoditas, USD sebagai pembandingnya kan begitu kan. Nah, jadi pergerakan naik emas turun itu dipengaruhi oleh dolar, dipengaruhi oleh suku bunga, dipengaruhi oleh suku bunga imbal hasil. Tetapi kalau terhadap emas itu korelasinya agak majemuk ya, agak kompleks. Nah, kita bicara tentang tren.
Oke, kita bicara tentang tren. Nah, biasanya alat yang digunakan untuk mengukur suatu batas tren orang kalau yang klasik ya, orang paling pakainya pakai pakai apa? Pakai trend line aja biasanya kan. Orang kalau yang klasik ya, ini belum cerita tentang indikator. Kalau yang klasik ya, orang cenderung menggunakan tren. Nah, kalau menggunakan apa namanya trend line ya minimal kita harus ada dua harga low untuk melihat biasnya kemana. Nah, di dalam materi atau di dalam live trade biasanya saya katakan sebelum melakukan perdagangan, lakukan dulu atau minimal perhatikan visualisasi dari pergerakan aset yang kalian tradingkan itu biasnya kemana, kemiringannya kemana. Miringnya ke bawah kah atau miringnya ke atas? Kalau miringnya ke bawah itu miringnya dalam konteks di atas tingkat resisten atau di bawah support. Kemudian kemiringannya adalah kemiringan yang bagaimana? Apakah memiliki kemiringan dengan kecuraman yang curam atau berada pada porsi 40 derajat, 45 derajat atau 50 derajat. Itu untuk biasnya. Kenapa kita harus memperhatikan biasnya? Dalam hal ini bias itu yang kita hubungkan dari beberapa titik low atau beberapa titik high, yaitu untuk mencari apa yang dimaksudkan oleh Dow tadi. Apakah ada harga tinggi yang lebih tinggi lagi, harga tinggi yang lebih tinggi lagi, atau ada harga rendah yang lebih rendah lagi enggak? Ada harga rendah yang lebih rendah lagi. Nah, salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah trendline. Oke, teman-teman biasa melihat kan saya lebih cenderung menarik trendline. Nah, teman-teman yang teman-teman lihat di sini untuk emas ini adalah mayor trendnya adalah tren naik. Yang penurunan ini masih dihitung sebagai secondary trend. Oke, ini masih dikalkulasikan sebagai secondary trend. Oke, ini lanjutan daripada tren mayornya. Yang teman-teman lihat di sini adalah sideways dan ini adalah fase akumulasi ulang. Oke, ini fase akumulasi ulang sampai dia keluar di sini dan ini berlaku berapa lama teman-teman sideways-nya di sini? 1, 2, 3, 4, 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih harga bergerak di situ. Apakah ada kemungkinan bahwa emas akan memasuki 5 tahun sideways di sini? Ya mungkin saja ya, bisa saja terjadi. Oke, mungkin saja. Tetapi di dalam sideways, di dalam akumulasi, atau apakah emas sedang memasuki fase distribusi? Bisa jadi. Oke, yang histori yang kita dapat di sini dari dari tahun 2004 di sini terjadi swing high. Oke, membentuk bias yang miring ke bawah. Oke, yang di sini membentuk bias miringnya ke atas, di atasnya rata. Yang ini equal high, harga tinggi yang kurang lebih sama, itu jelas menggambarkan sideways ya. Karena memiliki 3 harga tinggi tahun 2020, kemudian 2021, 22 dan 23 ya. Nah, dia ada triple top di sini ya. Itu untuk ukuran tahunan ya, teman-teman. Ini ukuran tahunan, tentu saja ini kuat. Nah, teman-teman, kalau mau terjadi penurunan, minimal nanti memasuki secondary trend, dia akan nyentuh di sini. Oke, secondary trendnya dia akan nyentuhnya di sini. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit miss ya. Teman-teman di sini sedikit miss. Terjadinya retracement di sini sekitar 50% barangkali ya. Saya sih nggak ukur ya. Teman-teman coba ngukur deh berapa persen dia turunnya. Kurang lebih sekitar 50% ya. Emas saya juga sudah ceritakan tentang history, tentang memahami tentang Fibonacci bagaimana, kenapa harus jatuhnya 50, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan bahwa yang terjadi, tren yang kita lakukan saat ini ya mencoba menangkap satu kemungkinan bahwa emas akan mengalami gelombang korektif.
Oke, tetapi bukan perubahan tren karena emas tidak pernah berubah, trennya itu tidak pernah berubah, selalu dalam konteks beli. Cuma memang kadang-kadang tren yang terbentuk terlalu menanjak, terlalu terjal ke atas, ya terlalu terjal ke atas. Jadi, nah begitu dia terjadi sesudah masa distribusi, turunnya juga tajam dia, karena dia terjal, turunnya juga tajam. Ini juga bisa terjadi hal yang sama ya teman-teman. Kenaikan ini bisa sesudah fase seperti ini juga bisa terjadi secondary dan penurunan yang tajam, ya itu bisa terjadi juga. Tetapi yang jelas bahwa emas sedang dalam fase konsolidasi yang bisa juga sebagai fase distribusi ya untuk zona ini. Karena sementara kondisi ekonomi tidak terlalu membaik, kemudian inflasi sudah mulai turun, kemudian suku bunga juga masih ada kemungkinan naik 1 atau 2 kali di tahun ini, dan kemungkinan tahun depan sudah akan jeda dan akan ya barangkali ada pemotongan suku bunga yang dilakukan biasanya cuma 25 basis point, 25 basis point. Biasanya begitu ya. Nah ini untuk trennya, untuk emas tren mayornya masih naik dan ini masuk dalam fase no trend ya. Fase ini fase no trend. No trend untuk dalam kategori di dalam tren mayornya ya. Tetap ini masih tren mayornya, masih tren naik. Dia juga bukan di dalam secondary trend. Dia sedang sideways di sini. Oke, sedang sideways. Kalau kita lihat dari frame besar, kalau kita masuk ke dalam tren kecil ini tren minor ya teman-teman. Ini tren minor semua nih. Ini tren minor semua. Di dalam sideways ini. Ini dari sideways. Nah, tetapi di dalam tren besar, secondary trend dan sebagainya, ataupun sekalipun di dalam sideways, kita selalu memiliki tren minor. Oke, seperti ini tren minor ya. Seperti ini tren minor karena kenapa? Karena kita memiliki harga tinggi yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, harga tinggi yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, harga tinggi yang lebih tinggi, dan di sini terjadi penembusan dalam konteks struktur gelombang naik yang ada di sini, dan dia menciptakan harga tinggi yang lebih harga rendah yang lebih rendah di sini. Harga rendah yang lebih rendah, kemudian dia membentuk harga tinggi yang lebih rendah di sini. Kemudian dia di sini sideways-nya dalam pembentukan pola segitiga. Oke, pola segitiga. Kemudian dia membentuk harga rendah yang lebih rendah. Kemudian di sini dia membentuk harga tinggi yang lebih rendah atau lower high. Kemudian di sini dia membentuk harga rendah yang lebih rendah. Kemudian di sini membentuk harga tinggi yang lebih rendah. Nah, sekarang selain secara menyamping, kita juga harus bisa membuat beberapa tingkatan karena kita sebagai pedagang intraday tentu saja support resistance itu menjadi sesuatu hal yang penting sebagai pembanding untuk analisa teknisnya di situ ya. Sebagai pembanding untuk analisa teknisnya. Nah, teman-teman, kadang-kadang di dalam penarikan tren ini harus divariasi, teman-teman. Trendline ini bisa divariasi ya, maksudnya bisa direvisi kembali seperti ini untuk menunjukkan bahwa trennya itu masih tren naik gitu ya. Trennya itu masih tren naik. Oke, tetapi bahwa di sini terjadi perubahan minat, iya. Ini terjadi perubahan minat karena sebagian besar pembeli ini sudah melepas posisi beli mereka sehingga terjadi korektif seperti ini. Oke, tapi ya secara tren di dalam sideways besar ini masih trennya masih tren naik. Oke, bahwa kalau di dalam tren naik terjadi kebisingan harian atau tren minornya itu adalah sesuatu yang sangat wajar dong. Masa orang beli nggak lepas posisi, nggak ambil WD dan sebagainya, nggak taking profit dan sebagainya, pasti ada dong ya kan. Nah sementara kalau kita melakukan perdagangan ya secara tren besar kita tahu ini emas ya naik terus. Emas itu ya naik terus kan ceritanya kan begitu. Nah teman-teman yang menggunakan swing agak ya kalau swing ya antara 1 minggu sampai 3 minggu
kembali ke angka misteri 1 sampai 3. Nah, kalau kita sebagai intraday ya 1 sampai 3 hari kan gitu ya. Intraday itu bisa 1 sampai 3 hari. Nah, sebagai apa namanya? Sebagai swinger ya 1 sampai 3 minggu. So, untuk yang mid term ya antara 1 minggu sampai 3 bulan. Yang long term ya antara 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Itu long term ya. Nah, sekarang teman-teman kita mendapatkan sebuah gambaran yaitu tentang konteks dari tren berdasarkan teori Dow, yaitu pembentukan harga tinggi, harga rendah, harga tinggi yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, harga tinggi yang lebih tinggi, harga tinggi yang lebih rendah, di sini equal, di sini sebanding setara, di sini harganya setara. Oke, harganya setara. Nah, kemudian di sini dia membentuk harga tinggi lagi di sini. Dan kalau secara pola, sepertinya teman-teman bisa melihat bahwa secara pola ya, secara pola kalau bicara tentang pattern bahwa emas ini lagi membentuk inverted head and shoulder, iya juga pada sisi bawah. Tetapi bahwa pola ini masih dibatasi seperti di sini. Pola dari harga ini masih dibatasi di sini terjadi rejection sebagaimana daripada fungsi dan konteks tren itu juga berlaku dalam konteks ini. Kadang-kadang korektifnya jatuhnya di sekitar 50% lagi. Barangkali ya, saya cuma mengira-ngira atau 38%. Iya, jatuhnya di 50%. Oke, jatuhnya 50%. Tetapi kalau teman-teman hanya view-nya di sini dan kepentingan perdagangan yang tidak lama, ya tren yang kita lihat adalah tren minor. Tren yang kita lihat ini adalah tren minor, jadi bukan tren besar yang kita lihat. Kalau bukanya 1 jam, 4 jam itu masih tren minor. Karena kalau kita buka di bawah daily, teman-teman itu tren minor. Ya, seperti yang dikatakan tadi di awal, untuk ukuran trennya masing-masing berapa lama, kategorinya seperti itu ya. Oke, itu menyangkut emas dan teman-teman apa namanya? Nah, di dalam analisa teknis dalam penarikan trendline itu biasanya itu dihubungkan dengan price action ya teman-teman. Di dalam penarikan trendline itu biasanya dihubungkan dengan pola harga, pola price action. Kalau kita lihat grafik secara besar begini, yang kita lihat bukan price action, yang kita lihat ini adalah pattern. Yang kita lihat ini adalah bentuk, pembentukan bentuk. Oke, kalau kita lihat grafik seperti ini. Tapi kalau kita tradingnya hitungan 1 jam ya kita gunakan price action dengan hanya memperbandingkan harga tinggi, harga rendah, harga tinggi, harga rendah, harga tinggi, harga rendah. Oke, dan karena sifatnya masih relatif lebih kepada tren mikro, tentu saja harga ketika terjadi tren akan mengalami satu fase konsolidasi, fase apa namanya tren pergerakan tren yang naik misalnya dia tidak akan langsung sekaligus naik karena ada sebagian orang melepas posisi dan akan menciptakan gelombang korektif seperti ini ya teman-teman, menciptakan gelombang korektif dan langsung kasih enggak juga di bawah lagi pixel itu nah kita si David itu lah nama David kan. Oke. Ini terlepas dari semua teknikal ya teman-teman, terlepas dari semua teknikal yang kalian tahu bahwa kalau yang namanya tren ini akan lebih cenderung digunakan oleh swinger ya daripada intraday trade. Kalau intraday trade itu hanya memanfaatkan gelombang 123, 123, 123 gitu ya. Hanya sifatnya pendek banget. Pendek banget ya. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman
untuk penggunaan MA ya. MA juga sebagai alat katalis untuk melihat tren. Nah, tentu saja orang sangat variatif sekali untuk menggunakan moving average. Ada yang menggunakan 5 lah ya kan, 5 hari, 10 hari. Untuk time frame kecil, untuk time frame harian dia menggunakan angka 5, angka 10 mencari crossingannya. Karena dia mengambil rata-rata pergerakan. Ada yang menggunakan MA 20 hari, itu sangat umum. Nah, tetapi ada kontradiksi di sini bahwa ada yang mengatakan bahwa semakin banyak orang menggunakan satu indikator, semakin banyak orang menggunakan indikator yang sama, maka indikator itu akan berfungsi dengan lebih baik. Tetapi ada juga yang mengatakan saking banyaknya orang menggunakan indikator itu, maka indikator ini kehilangan kegunaannya, gitu ya. Ya bagaimanapun yang namanya kalau menggunakan moving average itu kan rata-rata pergerakan yang membantu kita kan untuk melihat harga bagaimana. Seharusnya dia, karena yang namanya MA ya menggambarkan rata-rata pergerakan yang didasarkan dari data transaksi yang sudah terkumpul kan gitu ya. Nah, dalam penggunaan MA itu sendiri ya teman-teman, itu sangat variatif sekali. Mau menggunakan indikator apapun itu nggak masalah ya. Yang penting dia masih merupakan indikator tren ya, masih menggunakan indikator tren. Tentu saja itu sah-sah saja ya, namanya juga alat bantu. Itu baik-baik saja ya. Oke. Ini emasnya lagi naik. Naiknya bukan dalam konteks tren naik ya. Sekali lagi teman-teman, sebagai intraday trade kita jarang sekali memperhatikan tren besarnya, jarang memperhatikan secondary trendnya. Kita akan selalu berada di dalam tren minor. Oke, yang kita lihat ini yang di 1 jam itu tren minor, yang di 4 jam ini tren minor, yang 30 menit tren minor lebih kecil lagi, yang ini ya sudah nggak tahu lagi apa trennya. Makin minor lah ya, makin kecil dong, makin kecil ya. Nah ini belum ada data, tapi ya harga sudah naik duluan nih, jam 5.55. Oke, ada data kah hari ini? Jam-jam segitu kan nggak ada ya. Tunggu nanti malam lagi baru ada data. Oke, untuk emas sendiri teman-teman sambilan aja ya. Sebagai intraday trade tentu saja kita akan memperhatikan yang namanya tingkat support resisten minor untuk mencari dominasi, apakah buyer yang mendominasi pasar atau seller yang mendominasi pasar, karena itu penting sekali untuk kita perhatikan. Oke. Oke, nanti kalau ini yang naik ini kondisinya hampir mirip-mirip dengan yang ini ya teman-teman ya. Tapi ini adalah harga tinggi harian, harga pembukaan kemarin pada hari apa? Pada hari Rabu. Ini adalah DO-nya ya. Dari kembali kepada DO. Ini pembukaan mingguannya ini cukup sideways ya, range-nya di sini. Kalau kita tradingnya intraday 1 jam 2 jam itu adalah intraday yang bisa menahan posisi 1 sampai 3 hari. Oke, 1 sampai 3 hari kalau range-nya besar, tetapi kalau range-nya kecil mungkin bisa lebih dari 3 hari sampai seminggu ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman bisa melihat dari beberapa konteks harga bahwa acap kali bahwa harga itu bergerak dengan 3 buah candle seperti ini. Tapi kalau 3 candlenya relatif besar, kemungkinan ada korektif. Tetapi kalau suatu kenaikan atau penurunan yang dengan candle-candle yang secara gradual bergerak ke satu arah, itu lebih cenderung kepada pembentukan tren minornya ya. Jadi kalau ada pergerakan yang mendadak seperti ini di situasi yang tidak ada efek apa-apa, itu bisa menjadi beberapa trik pasar seperti ini ya. Bisa juga seperti ini yang bergerak besar sekali di sini, habis itu harganya stuck ya karena pasar tidak menemukan tren yang sesungguhnya.
Oke. Baik, teman-teman sekalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya pikir cukup aja ya, ini materinya ringan banget. Materinya ringan banget. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Saya ada pertanyaan. Ya silakan Sersan. Silakan kalau ada pertanyaan diketik ya, biar saya jawab. Panjang. Apa nih pertanyaan ini? Terkait dengan harga memasuki zona sell TF weekly, terkait dari harga memasuki zona sell weekly. Oke. Oke. Ini gelombang sell-nya ya, zona weekly-nya yang ini ya. Ini zonanya di sini. Nah, biasanya lockingannya itu ada ya. Brother, biasa lockingannya itu ada bahwa suatu gelombang, baik itu gelombang naik maupun gelombang korektif, dia di dalam tren dia akan selalu berhenti sejenak sebelum naik, dia akan berhenti sejenak, dia akan naik, dia akan berhenti sejenak, dia akan turun, dia akan berhenti sejenak, baru turun. Di sini selalu akan terkendala dengan konsolidasi yang berlaku di sini. Nah, kalau saya lihat konteks harga saat ini, dia sudah masuk di dalam wilayah seller ini. Dia sudah masuk ya. Nah, tetapi dia masuk di sini itu hanya menandakan bahwa di waktu yang akan datang, dia akan memenuhi zona seller ini. Gitu ya. Kenapa? Karena keseimbangan terjadi pada tingkat penjualan yang mereka lakukan di sini. Kayak kita apa ya, namanya harga sudah pernah di bawah harga tinggi sebelumnya akan menciptakan suatu sentimen dari pelaku pasar bahwa emas ini memasuki harga sell yang kemarin nih, kira-kira seperti itu ya, akan menciptakan hal tersebut. Tetapi teman-teman juga harus ingat bahwa itu hanya suatu asumsi yang berkembang dari kebanyakan pedagang retail. Pedagang yang menggerakkan pasar seperti pedagang institusi, hedge fund dan sebagainya tentu saja memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi yang jelas bahwa di dalam pergerakan candle yang besar ini yang menggerakkannya kebanyakan adalah pelaku pasar yang besar karena mereka memiliki uang yang besar, memiliki tren volume perdagangan yang besar. Nah, menyangkut ini kalau teman-teman perhatikan di sini penurunan ini memasuki zona seller. Nah, biasanya dia akan mengisi candle ini ya. Biasanya dia akan mengisi candle besar ini. Ibaratnya bahwa kekosongan itu adalah sebuah hutang yang harus dibayar biasanya ya, karena
ada beberapa posisi yang apa? Kalau harga ini terlalu lama di sini tidak turun-turun atau tidak naik terus, tidak harga yang turun ini tidak naik-naik, itu bisa berlangsung 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan dia berada di zona jual, maka akan menimbulkan keraguan dari pelaku pasar yang menahan posisi beli di sini. Saking lamanya nggak naik, kemungkinan besar mereka bisa ganti minatnya, melepas posisinya mereka. Sehingga bisa terjadi penurunan untuk menutup yang ini. Nah, bahwa tren itu adalah bagian daripada akumulasi minat jual, minat beli, minat jual, minat beli dari pedagang, tergantung dari persentasi yang belinya lebih banyak atau yang jual lebih banyak. Nah, itu akan menciptakan gelombang yang lebih panjang atau gelombang yang lebih pendek, tergantung daripada minatnya. Tetapi bahwa panjang dan pendeknya gelombang bukan hanya didasarkan pada minat, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada tingkat volume yang mendasarinya. Sehingga teman-teman mendapati bahwa ketika terjadi penurunan, ada yang berlangsung selama seminggu, sepekan. Ada yang berlangsung lebih lama durasinya, seperti ini lebih lama, ini lebih sedikit. Nah, di sini adalah satu kejadian yang jarang terjadi. Di sini terjadi konsolidasi yang sudah berlangsung dan ini memasuki bulan yang keempat ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah 3 bulan ya, sudah 3 bulan di daerah sini. Oke, 3 bulan sudah berada pada zona ini. Dan ini adalah candle bulanan tentu saja teman-teman. Nah, di sini ada keseimbangan yang sedang berlaku. Ada candle hijau, overlapping, pasar harga naik dan yang penurunan ini mencoba memasuki harga kekuasaan daripada si seller ini. Oke. Nah, teman-teman bisa membuat satu perbandingan yang mirip-mirip tapi tidak mirip ya. Maksudnya tidak persis sama. Nah, ketika harga ini turun, dia mengisi minimal fill dulu yang satu batang ini. Dia akan ngisi yang ini. Baru nanti kalau ini naiknya 1 bulan tapi ngisinya 4 bulan. Berarti gimana tuh? Bahwa dalam pembentukan tren membutuhkan waktu yang lebih panjang. Gitu ya. Yang namanya tren itu lebih panjang pembentukannya daripada pembentukan yang namanya candle likuidasi atau pelepasan posisi itu lebih cepat. Oke, nah sekarang harga mingguan ini minggu yang pertama ya di bulan ini ya. Karena di minggu yang lalu ini sedang sideways dan biasanya di awal bulan memang lebih cenderung kepada sideways karena pasar menunggu event, menunggu berita. Bisa saja ya bahwa dalam pekan ini harga untuk mengisi ke zona ini bisa saja atau bahkan pekan ini harga kembali menguji candle weekly yang ada di sini. Jadi tetap memiliki dua sisi mata uang karena namanya ini apa ya? Pasar uang ya, tentu saja semuanya memiliki perspektif yang berbeda. Ada yang sekarang lagi beli, ada yang sekarang lagi jual. Masing-masing perspektif. Tetapi yang jelas bahwa masing-masing memiliki kepentingan spekulasi yang berlainan waktunya. Ada yang hitungan 1 jam 2 jam, ada yang sehari 2 hari, ada yang seminggu 2 minggu ya. Itu akan melahirkan perspektif yang berbeda dan keputusan yang berbeda. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa harga sudah turun. Bulan lalu, 2 bulan yang lalu, dan di sini membentuk gelombang ABC-nya di sini. Oke. Nah, hemat saya dia akan mengisi ini. Hemat saya dia akan mengisi ini. Nah, biasanya itu dikenal dengan istilah fair value gap yang pada umumnya akan diisi. Nah, kalau kita bicara konteks di weekly-nya ya. Nah, karena kita memperhatikan rata-rata candle weekly, teman-teman juga harus mengingat kembali bahwa di dalam melakukan perdagangan,
hal yang harus kita perhatikan adalah tingkat harga tertinggi minggu lalu dan harga tingkat terendah minggu lalu sebagai salah satu pembanding. Minatnya cenderung kemana? Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa terjadi breakout pada sisi atas maupun pada sisi bawah, itu adalah notabene candle mingguannya. Itu candle mingguannya di sini misalnya. Sedikit di sini ya, itu harga tingginya dan ini adalah harga rendahnya. Harga tinggi dan harga rendah mingguan ya. Saya lagi buka di 4 jam. Apabila minggu ini closingnya masih di bawah sini, minggu ini closingnya masih di bawah sini, di bawah harga tinggi minggu lalu, ini akan cenderung turun. Oke, kalau di bawah mingguan, minggu ini dia tidak ada tutup candle mingguannya masih di bawah ini, kemungkinan masih akan turun. Tetapi kalau minggu ini closing harganya di atas harga tinggi minggu yang lalu, maka ada harapan harga akan menguji harga tinggi atau harga pembukaan minggu sebelumnya. Karena fungsi pasar adalah untuk mencari keseimbangan yang satu dengan keseimbangan yang lain. Gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan harga tinggi yang kurang lebih sama secara horizontal kita tarik akan terkoneksi, secara diagonal kita tarik akan terkoneksi. Oke, semuanya terkoneksi semua ya. Jadi kalau ini naik, dia akan coba minimal sebelum menguji harga tinggi minggu sebelumnya, dia akan menguji harga tinggi 1 hari sebelumnya. Minimal harga yang bergerak 1 jam ini akan berusaha mengatasi rata-rata harga tinggi beberapa jam sebelumnya, kan begitu ya. Nah kalau ini sudah memasuki masa makan siang, makan sudah masuk kepada jam 6, sebentar lagi 1 atau 2 jam lagi pasar sesi Eropa akan berakhir dan di jam 7.30 pasar Amerika sudah buka. Itu juga akan menciptakan beberapa tingkat likuiditas yang tinggi ya. Jadi kalau kita tradingnya di 4 jam yang akan kita bandingkan adalah yang 4 jam. Karena pedagang 4 jam tentu saja akan berhadapan dengan pedagang 4 jam. Pedagang mingguan akan berhadapan dengan pedagang mingguan. Jadi perlu bahwa kita sebagai pedagang intraday maupun swing itu untuk memperhatikan harga tinggi dan harga rendah mingguan untuk memberikan informasi kecenderungannya lebih ke sisi mana, ke sisi bawah atau ke sisi atas. Ibaratnya kalau candle ini sudah 2 minggu sideways, kemudian ada candle yang mingguan yang close di bawah, berarti meskipun ada korektif, kita cenderung akan mencari pola jual nantinya kan. Atau kita dapati harga yang melampaui minggu sebelumnya di sini, ini candle mingguan, meskipun ada turun, kita akan cenderung melakukan pembelian, mencari pola beli. Ketika harga turun di bawah ini, kita sebagai pedagang akan berusaha untuk mencari pola jual. Pola jual. Itu dalam konteks high low weekly ya. Kalau konteks high low daily ya kita tradingnya untuk intraday. Karena harga tinggi dan harga rendah kemarin. Gitu ya. Oke, kira-kira demikian Mas Bro jawaban yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Oke, teman-teman, mungkin nanti malam saya kalau sempat saya juga ada live di itu ya di TikTok. Bisa di join di TikTok ya nanti malam. Ini berhubung waktunya sudah selesai dan saya undur diri dulu, mohon pamit dan kita akan berjumpa pada pekan depan lagi ya. Kita akan berjumpa pada pekan lagi dan sampai jumpa buat teman-teman semua. Terima kasih untuk atensinya.
Oke. Bye-bye semuanya.